Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya mari kita panjatkan doa kepada Gusti Allah ingkang Maha Agung untuk semua saudara-saudara kita yang telah bersolawat, memberikan dukungan kepada channel dakwah ini sehingga bisa eksis hadir ke hadapan kalian semua. Paling tidak pada saat ini masih bisa hadir, semoga kedepannya juga bisa, ya. Begitu juga untuk seluruh peor-peor tercintaku, ya, yang telah mendoakan kebaikan atasku. Semoga kebaikan doa itu juga tercurahkan untuk kalian semua. Kita berharap tentunya semua kebaikan-kebaikan itu menjadi catatan langit amal soleh bagi semuanya. Amin amin ya robbal alamin. Oke, kali ini kita lanjutkan lagi kajian kita tentang Isra, masih tentang Isra, ya, Mi'rajnya belum. Tapi kemarin sudah ada yang mulai terangsang, ya, dan dia sepertinya sudah bisa membaca. Ketika kita nanti mendiskusikan tentang Isra, kita tidak bisa terlepas dengan sebuah daerah yang bernama Madinah, ya. Oke, kali ini kalau misalkan dibikinkan subbab, maka judulnya apakah Isra Mi'raj seperti yang kita bayangkan? Maka subbabnya adalah mencari esensi Isra. Isra itu esensinya apa sih? Gitu, ya. Cuman kan aku sudah bilang terlalu ribet kalau aku bikin subbab seperti itu, karena nanti banyak hal-hal yang juga harus disampaikan. Ya sudahlah, judul utama aja, nggak usah kasih subbab, supaya nanti teman-teman sendiri yang memang tertrigger dengan kajian ini mencari dengan sendirinya itu bisa gitu, ya. Cuman memang lebih enak ditulis subbab, tapi ya itu tadi terlalu ribet aku, ya. Maka langsung aja judul utama. Kali ini seri yang ke-6. Seri yang ke-6. Saya ngopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Biar lancar ngomongnya. Seri yang ke-6. Untuk semua saudara-saudaraku, peor-peor tercintaku, komentar Anda yang bagus-bagus aku sudah baca, ya. Dan khususnya untuk teman-teman yang mengingatkan aku, matur lembah nuwun. Ya begitulah, ya. Aku minta tolong kalian perhatikan sehingga kalau aku ada salah, aku bisa diingatkan. Dan kemarin ada salah karena terlalu asik, terlalu semangat, kadang-kadang tidak apa ya, out of control. Ini bukan surat Al-A'raf ini. Ini surat Al-Isra, ya. Surat Al-Isra, atau nama lainnya surat Bani Israel, ya. Surat Al-Isra. Aku ingatkan, ya. Surat Al-Isra. Nama lainnya surat Bani Israel. Ya. Kenapa ya dikasih nama Bani Israel? Kalau kamu cerdas, kamu sudah mulai tergelitik. Surat Al-Isra. Ada yang bilang surat Bani Israel. Nah, ya, matur nuwun saudara-saudaraku yang sudah mengingatkan, ya, salah tulis, bukan surat Al-A'raf ini, ya. Oke. Aku tadi sengaja men-trigger kalian. Alhamdulillah, ini Allah yang kasih. Aku awalnya tidak terpikir loh, ya. Tidak terpikir. Ya, aku menjalankan seperti kemarin, biasa. Tiba-tiba Allah memberikan inspirasi untuk aku mengajukan pertanyaan kalian. Lihat dari namanya saja. Quran surat Al-Isra. Nama lainnya Bani Israel. Isra
Israel. What happened? Sungguh, ini Allah kasih inspirasi. Aku sering begitu kalau isi kajian di kampus-kampus, di pondok-pondok pesantren. Kadang-kadang nggak terpikirkan. Itu ya yang aku bilang. Aku bilang karena aku mengalaminya. Kalau punya ilmu itu sebarkan, kasihkan kepada yang lain. Jangan pelit, jangan. Nanti Allah kasih ilmu baru. Allah bimbing kamu. Contohnya ini, gitu. Ya, contohnya ini dalam ukuran detik, inspirasi itu masuk. Jelaskan bahwa ini Al-Isra. Disebut juga Bani Israel. Ada dua pengucapan yang sama, Al-Isra dan Bani Israel. Ya. Mana anu mulai? Handphonemu coba buka surat 17 itu, nanti Bapak takut salah lagi. Nih, ini aku hapus ya. Ini sudahlah aku hapus. Ya. Oke, sekali lagi aku ucapkan terima kasih kepada semua viewer tercintaku yang sudah memberikan masukan atas kesalahan kemarin ya. Benar, surat Al-Isra bukan surat Al-A'raf. Ya betul ya. Al-Isra. Ya, kalau Al-A'raf itu surat ke-7 ya. Ini Al-Isra 17:1 ya. Oke. Sebelumnya aku bacakan dulu sambil lewat aja ya. Nggak aku tanggapi secara panjang seperti kemarin ya. Komentator dari saudara-saudaraku. Paling tidak sesuatu yang membahagiakan ketika kalian itu menyebutkan daerah asal. Jadi aku merasa berwisata ya, dari Aceh ke Cepu, dari Cepu ke Jember, dari Jember ke Bandung, dari Bandung berkeliling semua ya. Alhamdulillah, matur nuwun. Jadi kalau gitu kan kita merasa kita punya saudara di mana-mana. Mbak GF dari Palu, oke, terima kasih atas doanya. Mas IPPTK ini dari Sidamanik ya, oke, matur nuwun atas doa bagusnya. Ditunggu seri. Alhamdulillah Gus, dari Sidamanik menyimak dari 1 sampai 5 seri. Alhamdulillah sangat menarik dan ditunggu seri kelima. Semoga tetap sukses Gus. Seri kelima sudah ya. Sekarang seri ke-6 ya, Le? Seri ke-6 maksudnya mungkin ya. Mas DS Semarang hadir menyimak Gus. Semoga kajian ini bermanfaat bagi kita semua. Boleh juga tuh Gus untuk mengaji, mendalami makna mengenai jihad. Oke. Semarang kali ini banjir. Ojo Semelang nih nggak dipikir. Ini kota kelahirannya dalang terkenal Kinarto Sabdo ya, Semarang. Mas HW. Assalamualaikum Gus, semoga Gus dan keluarga sehat selalu, diberkahi dari Hendra Bandung. Kumaha Pak Wartosna Kang Hendra? Topik sekarang pencerahan mantap. Tolong untuk episode selanjutnya Masjidil Aqsa di Palestina disambung dikit dengan kiblatain ya, dan sholat di sana pahalanya 1000 kali lebih baik biar lebih greget Gus. Coba nanti kita pertimbangkan ya, ya. Yang ini yang menarik, sholat di sana pahalanya 100 kali lebih baik gitu. Jadi aku ingat bahwa aku diskusi sama guru Al-Quranku bahwa umat Islam itu dibunuh oleh pahala. Contohnya apa? Sholawat. Oh, kalau sholawat dibaca sekian kali pahalanya begini, sekian kali pahalanya begini gitu. Jadi kita dibunuh oleh pahala. Artinya kita ribet dalam ibadah-ibadah vertikal, tapi kita melupakan ibadah yang horizontal. Bahkan sesungguhnya ibadah yang vertikal itu cukup 10% saja. Tapi yang perlu itu horizontal. Aktualisasi dari yang 10% itu kita aktualisasikan dalam kehidupan kita yang 90%. Gitu. Jadi memang begitu. Umat kita ini dibunuh oleh janji-janji pahala doang. Contohnya sholawat itu. Lah kalau sholawat dipahami seperti itu jadi jimat dia. Dibaca sekian kali jadi ini, sekian ini. Coba dipahami secara akademis, secara bagaimana aku telah menjelaskan. Sholawat itu apa? Mendukung. Ya dukung Kanjeng Nabi. Dukung perjuangannya. Caranya apa? Kamu harus aktif mensiarkan Islam ini.
sehingga kita bisa kiamah. Kalau gini terus kapan kita kiamah? Islam nggak kiamah, kita terpuruk terus. Ya, tapi bagus masukannya ya. Terima kasih untuk Kang Ha yang ada di Bandung ya. Tadi sekedar mampir sedikit menjelaskan tentang pahala ya. Banyak umat Islam di antara kita sekarang yang dibunuh oleh pahala ya. Jadi kesolehannya itu kesolehan pribadi. tidak peka terhadap perkembangan lingkungan. Padahal Islam itu ya vertikal ya horizontal, itu yang aku maksud. Untuk Mas DSD, alhamdulillah Makassar. Oke, kapan-kapan kita bisa makan bareng coto Makassar yang di Jalan Gagak ya Mas ya. Itu enak banget. Mbak A di Surabaya. Kalau Surabaya itu kita makan lontong balap nanti ya. Ini juga Mbak ini senior kita. Mas Cece dari Makassar. Wah, ini juga asik ini ya. Nanti kita cari coto Makassar. Kalau aku yang suka yang di Jalan Gagak itu. Oke, atas kebaikan doanya. Mas R matur nuwun ya. Mas R ini mengutip apa ini ya? Panjang aku lihat. Oke, matur nuwun Mas ya. Tetap saya perhatikan tapi panjang sehingga aku tidak bisa membacanya secara keseluruhan ya. Assalamualaikum, bismillahirrahmanirrahim, Nabi Isa alaihissalam ya. Terus sampai mulai surat Al-Baqarah panjang dia nukil. Matur nuwun. Berikutnya Mas H Bekasi. Oke. Terima kasih, semoga sehat selalu juga ya. OMS. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Tuhamunasude. Kajian tentang Mi'rajnya tolong disegerakan ya Bang. Trims, salam dari Banda Aceh. Wah, halak Batak adong di Banda Aceh ateh. Kirim ison kopi gayo ateh. Boy doh dikirim ison. Marga S ateh. Ngaliling Banda Aceh. Oke, ini orang Batak ini ya. Orang Batak. Aku lama tidak makan masakan khas Batak yang paling istimewa itu namanya arsik ya. Ini kalau lai kita tuh tahu nih kalau dia orang Batak kan ini. OMS ini ya. Almarhum mamaku paling jago bikin arsik ya. Oke, mulai kodang lai OMS yang ada di Banda Aceh ya. Oke. Mas apa ini? Aduh. Mas TP ini panjang banget ini ya. Ya, setelah menyimak video ini dari awal sampai akhir ada suatu pendapat yang cukup menarik dari Gus Beti. Aduh. Panjang banget Mas, tapi aku sudah baca ya. Itu sudah dijelaskan Mas ya sama Mbak. Jahil itu artinya ya goblok Mas. Jadi aku kemarin ngomong sama temanku, kalau ngomong itu nggak usah basa-basi lah, nggak usah seperti dulu kalau ada harga naik namanya penyesuaian, kalau ada orang ditangkap namanya diamankan, ya itu kan basa-basi. Naik harga ya naik gitu loh, nggak usah bilang penyesuaian. Tiba-tiba BBM harganya naik, minyak goreng naik bahkan hilang, terus orang ditangkap diamankan, itu basa-basi, ya. Jadi jahil itu ya goblok itu jahil. Mau diapain ya, memang terjemahannya itu. Dan itu sudah diingatkan oleh Mbak KP ya. Jadi kalau terlalu baper memang jadi sulit. Memang perlu mengenali Gus Betik dulu ya. Supaya tidak ada resistensi di antara kita. Ya mungkin power baru tapi menurutku ya bagus-bagus saja ya. Cuman belum terbiasa saja. Semoga nanti setelah beliau terbiasa ikut kajian di sini nggak lagi baper ya. Itu, dan terima kasih untuk Mbak KP ya yang sudah memberikan penjelasan, dan mauku begitu. Para senior memberikan penjelasan kepada yang junior karena tidak mungkin aku juga bisa menjelaskan karena ya waktu dan segala macamnya. Tentang masjid ya itu sudah pernah kita bahas ya, tentang apa metodologi sistematika juga sudah ya. Jadi itu Mas sudah dijelaskan oleh Mbak KPR itu ya. Oke, matur nuwun Mbak KPR, terima kasih sudah dibantu menjelaskan.
Berikutnya ini Mbak Thomas ya, GS, kembalikan ke Al-Quran Cak, tentang dulu sholat menghadap Masjid Aqsa itu sudah dibahas sama Gus Meti. Iya, sudah kita bahas ya. Kalau historis itu masih relatif Cak, udahlah. Ya, Martunun Mas GS sudah menjelaskan ya. Itu memang benar kata Mas, sudah kita bahas ya. Jadi kalau kita berbicara kiblat, itu kiblat apa sih? Harus hati-hati ya. Kiblat itu harus hati-hati Mas TP ya. Nanti bisa tanya sama Mas atau Mbak GS ini ya, di kajian judulnya apa aku lupa, tentang kita bahas tentang kiblat. Contohnya dulu ketika zaman almarhum Bapak Soeharto, semoga Allah selalu merahmati dalam tidur panjangnya, ketika dia mengambil menteri luar negerinya yaitu Sumitrojoyo Hadikusumo, itu kiblatnya itu ingatku Berkeley karena dia alumni Berkeley. Nanti tolong kalau salah diingatkan. Ada yang nanti alumni Harvard, maka kiblatnya ke Harvard. Jadi hati-hati. Misalkan ada negara komunis, lihat dia komunisnya kiblatnya kemana? Ke Rusia atau ke Tiongkok, Peking. Itu beda-beda lagi Mas. Jadi kalau kita sholat, kiblat kemana? Ke Makkah sana, Ka'bah. Nah, itu kiblat. Jadi hati-hati tentang kiblat. Nah, kalau kita berbicara kiblat, itu kerangka berpikirnya yang dijadikan masalah atau arahnya. Makanya hati-hati ketika membaca surat An-Nur tentang apa? Cahaya di atas cahaya itu ya. Yang dia tumbuh dari minyak zaitun yang tidak di barat dan tidak di timur, itu hati-hati ya. Barat dan timur itu apakah mata angin, sana barat sini timur? Enggak begitu. Barat itu adalah perwakilan dari naturalis dan timur itu adalah idealis, dan Al-Qur'an itu tidak naturalis dan tidak idealis. Jadi kita itu bukan aliran yang mengekor kepada pemikiran filsafatnya Plato yang itu idealis, dan bukan juga pemikiran filsafatnya muridnya Plato yaitu Aristoteles kalau nggak salah ya. Atau kalau salah dibenarkan, yang itu naturalis ya. Kan itu guru murid yang akhirnya berbeda pendapat. Enggak, Al-Qur'an is Al-Qur'an. Jadi hati-hati Mas ya. Kalau kita bicara tentang barat, tentang timur, itu Al-Qur'an itu bahasanya luas ya. Kalau sampean hanya mengenal secara fisikly aja padahal itu metafisik, Anda terjebak dan bisa tertipu ya. Jadinya menjadi pesakitan, derita terjemahan itu nanti hasilnya ya. Oke. Masjid sujud Mas HD. Oke, betul. Mas 009 TP, kita simak dan bisa tercerahkan saja, itu sudah lebih dari cukup. Oke, terima kasih untuk konfirmasinya dan bantuannya. Jadi begitu yang aku harapkan ya. Kalau ada senior kita kan mesti kaget tuh, oh ngajinya kok modelnya begini. Nah, kalian yang senior, kalau ada yang junior begitu, tolong dibantu aku menjelaskannya. Seperti ini, bagus, ini yang aku suka. Oke, begitu Mas TP ya, sudah dijelaskan oleh seniormu itu ya. Sekarang Pong PBK, Assalamualaikum Samarinda, hadir menunggu berikutnya. Oke, Waalaikumsalam. Surat 17 namanya, ini Mas DA. Oke, matur nuwun sudah diingatkan. Atur. Ini ada satu kesalahan ini Mas ya. Ini dari panjang sekali aku nggak bisa baca ya. Mas namanya Barat ini WB ya. WB, perkataan Yesus sama seperti di Al-Qur'an. Matius 19:24 bla 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 bla, banyak ya. Aku nggak bisa baca karena terlalu panjang, tapi aku kasih komentar yang paling ujung Mas ya. Yang paling ujung mana ini tadi? Paulus dan pagan Roma bukan pengikut Yesus karena merusak ajaran asli Yesus. Paulus memprovokasi demi kerasulannya dengan 1. Mempertuhankan Yesus, 2. Mengajar ibadah dengan nyanyi dan joget, 3. Merubah hukum sunat, 4. Mengerjakan dosa waris, 5. Menolak hukum Taurat. Ya. Yang 3 sampai ke 5 itu benar Mas, tapi yang 1 sampai ke 2 perlu aku luruskan ya. Jadi Yesus itu dipertuhankan oleh Paulus, iya. Ya,
Yesus itu Tuhan, tapi Yesus tidak pernah Paulus tidak pernah mengalahkan Yesus. Kalau Yesus dipertuhankan oleh Paulus, iya itu bisa kita baca di Korintus 8:6. Ya. Bagi mereka memang banyak Allah, tapi bagi kita hanya satu Allah saja, yaitu Bapa, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus. Masalahnya di sini Mas silahkan lihat kajian atau tanya nanti pada seniornya. Aku sudah jelaskan beberapa video di antaranya bahwa kata Tuhan itu berasal dari kata Tuan. Jadi dulu kita nggak punya kata Tuhan, dulu kita nggak punya Tuhan, punyanya Tuan ya. Baru kembali lagi masalah terjemahan. Makanya jangan sampai kita mengalami derita terjemahan ya. Jadi tolong dilihat video itu supaya kamu ngerti ya. Jadi Paulus mempertuhankan Yesus, iya, tapi Paulus tidak pernah mengalahkan Yesus. Yang pertama, yang kedua, mengajar ibadah dengan nyanyi dan joget. Nah, itu perlu aku luruskan. Itu ada syariatnya, Mas. Itu dengan menisbahkan kepada apa yang diajarkan oleh Nabi Daud, ya. Jadi itu bukan sesuatu yang lepas, ya. Kalau yang 3, 4, 5 merubah hukum sunat, mengajarkan dosa waris, menolak hukum Taurat, ya itulah masalah yang harusnya dipertanggungjawabkan oleh Paulus. Kenapa dia melakukan kalau aku bilang 3, 4, 5 itu fatalism, ya. Kalau yang 1, 2 itu sudah aku luruskan seperti tadi. Oke, ini kalau yang power lama senior sudah tahu, nanti tolong dijelaskan kepada juniornya. 007, good luck. Oke, terima kasih. Alas Roban ya, derek ngaji monggo, matur nuwun ya. Berjihad bersungguh-sungguh. Ini lagi Brebes hadir, oke, matur nuwun. Muru Filipina, ya itulah bangsa Islam ya, saudara Islam kita yang di bangsa Moro Filipina itu karena tidak menguasai teritorial. 3 yang tak terpisahkan, Al-Quran, Insan, dan Al-Akhwan. Al-Akhwannya nggak kena. Mereka mau berquran nggak bisa, gitu ya. Akhirnya hijrah ke selatan. Ya. Ini jagoan piano kita ya, matur nuwun, terus menyimak kajian yang menarik dari Jakarta ini. Mas EM, matur nuwun. Mas RM matur nuwun juga ya, betul Mas RM itu ada keliru tadi ya. Surat ke-17 itu bukan surat Al-A'raf tapi surat Al-Isra, oke. Mas SD alhamdulillah kembali. Ini Mas atau Mbak ini? Tangerang aja lah ya. Tangerang. Oke, matur nuwun Tangerang. WA ya. WA ini nggak tahu Mas atau Mbak, sudah diingatkan. Sudah diingatkan ya, surat Al-Isra bukan surat Al-A'raf. NE Kaltim selalu nyimak guru. Oke, matur nuwun. Terima kasih Kaltim, semoga selalu damai ya. ARH Assalamualaikum, hadir simak guru. Waalaikumsalam. Tolong asalnya dicantumkan dari daerah mana. Mas DH, semakin mau tamat semakin mengerucut. Iya, begitulah ya. Mbak KP ya. Oh, ternyata Mbak KP ini dari Palembang ya. Aku tahun berapa ya? Sekitar 3 atau 5 tahun yang lalu aku pernah dakwah ke daerah belum masuk kota Palembang. Lupa aku nama daerahnya. Belok kiri ya sebelum masuk kota. Kayu Agung ya. Apakah Mbak KP ini dekat dengan Kayu Agung atau Mbak KP di kotanya, aku nggak tahu. Iya, terima kasih. Isra, jalan ninjaku, bisakah Gus? Bisa. Kalau kita sudah paham bisa, ya. Ninja itu kan sesuatu yang rahasia, ya. Rahasia bisa, ya. Ini namanya santri milenial ini, ya. Nggak apa-apa. Yang penting kamu tahu maksud yang aku sampaikan. Mau dibilang jalan ninjaku juga nggak ada masalah. Karena ninja itu kan bergerak secara rahasia. Isra itu kan seperti aku jelaskan bisa berjalan malam dan memang malam, bisa perjalanan yang rahasia. Oke, LYB Assalamualaikum, sekarang Bekasi hadir. Bakal kepotong maghrib ini. Iya. Kemarin itu sudah diunggah, sudah hampir selesai, ada gangguan sinyal, dia balik lagi. Jadi Gerah itu berapa kali unggah kemarin? Ngulang sekali. Ya, seharusnya kita upayakan nggak potong maghrib itu. Tapi maghrib di sini, maghrib di sana beda mungkin ya. MB Kudus melu nyimak Gus. Oh nggih, monggo. Ini Kang Mas ini ya.
Kemudian NC Brebes, oke sehat selalu. RW Rembang, RHW ya. Matur nuwun Rembang, gimana kabarnya? Nah ini jagoan kita, Gondrong Kalimosodo, Santri Gondrong hadir komandan. Ini Kerangalam, Arek Malang ini ya. Jadi ada yang di Kalimosodo, ada saudara kita yang dari Kedung Kandang juga ada itu jagoan-jagoan kita itu Kerangalam. Kalau dari rumahku sekitar perjalanan kalau nggak macet ya santai-santai 1 jam lah ya. Kalau nggak macet itu, kalau macet bisa lebih. Mas SG ya menyimak setelah tayang 17 menit. Oke, Mas D oke. Yang dimaksud 2 kiblat LAS ini Mbak atau Mas enggak tahu aku ya. Mbak SA kalau yang jagain gereja dan bubarin pengajian kalau mati pripun Gus. Itu sudah dijawab oleh teman itu. M hadir 99 oke. SK masuk lagi oke. Oke itu ya. Sudah aku berikan tanggapan. Tentunya tidak rinci ya, karena kalau rinci dia perlu jadi satu video tersendiri nanti. Oke, sekarang aku mau jelaskan pada kamu, apakah hanya Nabi Muhammad saja yang melakukan Isra? Itulah tujuan kita untuk mencari tahu tentang esensi dari Isra. Isra itu untuk apa sih? Gitu loh. Dulu tahun-tahun 80-an, 90-an ketika beliaunya masih sugeng, semoga Allah selalu merahmatinya dalam tidur panjangnya, yaitu Ustadz Sejuta Umat ya, julukannya begitu, menjelaskan bahwa Isra itu merupakan hiburan berikut Mi'raj. Jadi ketika Kanjeng Nabi duka karena ditinggal Ibunda Khadijah, terus ditinggal paman yang mencintainya tanpa reserve, yang siap pasang badan. Ya. Tentang bagaimana Ibunda Khadijah sudah aku ceritakan. Ya. Bahkan Kanjeng Nabi bilang, kalau tidak karena engkau istriku, aku tidak menjadi Nabi. Karena support dana ya untuk membiayai dakwah itu totalitas didukung oleh Ibunda Khadijah sampai habis-habisan. Nanti itu diambil alih oleh sahabat Abu Bakar. Abu Bakar ini konglomerat juga. Itu juga begitu, dukung habis-habisan. Jadi sejak dulu kita diajarkan nggak ada makan siang yang gratis, itu nggak ada. Ya, jangan seperti makelar bilang ya duit itu bukan segalanya, tapi segalanya perlu duit. Itu kan repot. Ya. Seperti ini kita dakwah ini ya perlu bayar wifi dan segala macamnya ya. Alhamdulillah ada saudara-saudara kita yang peduli, tentunya dengan kemampuannya masing-masing memberikan sholawat. Makanya setiap kita buka acara kita harus ucapkan terima kasih kepada mereka. Ya. Jadi aku ulangi, kata Ustadz Sejuta Umat menyampaikan kepada kita dulu waktu kami masih ganteng-gantengnya saat itu. Isra Mi'raj itu sebuah upaya untuk penghiburan dari duka yang dialami oleh Kanjeng Nabi Muhammad yang ditinggal oleh Bunda Khadijah dan pamannya Abu Thalib. Ya dulu aku menerima saja. Oh berarti Kanjeng Nabi dihibur, maka adalah perjalanan Isra dan Mi'raj. Ya pendekatannya seperti itu. Jadi nggak bisa dimasteri, tidak empiris, kita tidak bisa melakukannya karena ya pendapatnya masih pendapat mainstream. Makanya kan aku bilang sia-sia orang menghitung secara fisika, teori kuantum, kecepatan cahaya, sia-sia orang itu empiris, kok ngapain harus pakai matematika modern, fisika yang kelas-kelas kuantum, nggak usah. Ya karena itulah makanya aku mengajakkan, ayo kita pisahkan antara historis dan legend, antara sejarah dan dongeng itu harus kita pisahkan. Selanjutnya setelah aku berbesar, aku berpikir masa iya sih Isra Mi'raj itu untuk menghibur Kanjeng Nabi esensinya? Nah dari situlah aku mulai belajar mengkaji. Terus timbul pertanyaan, masa iya sih hanya Kanjeng Nabi Muhammad saja yang Isra?
Apakah tidak ada nabi-nabi lain yang Isra? Ya, kan ini menjadi sebuah pertanyaan yang menarik untuk kita jawab. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Aku jelaskan sebentar di sini ya. Aku jelaskan sebentar. Ya. Contohnya begini. Masjidil Aqsa ya. Ini kan begini. Ini apa? Ini masjid, tempat sujud tadi sudah dijelaskan. Ini jauh. Jauh dari mana? Dari Masjidil Haram. Ya, dari Masjidil Haram. Oke, sudah. Jadi ini bukan nama, proper name bukan. Ya. Jadi dimanapun yang itu jauh bisa disebut Masjidil Aqsa. Contohnya aku dulu tahun akhir 70-an awal 80-an itu di Sumatera sana. Kalau sholat Jumat, karena ada satu-satunya masjid besar itu di kampung sebelah, ya, di kampung sebelah, dan itu jauh. Kalau kita sholat itu jam 10 itu sudah berangkat karena jauh, biasanya jalan kami rombongan, ya, ke sana berangkatnya jalan, pulangnya juga jalan untuk sholat Jumat karena ada satu-satunya masjid di sana. Itu bisa aku bilang Masjidil Aqsa. Masjid yang jauh, ya, masjid yang jauh. Jadi kalau misalkan nanti ada tempat yang menurutmu jauh dari tempatmu, kamu kasih judul Masjidil Aqsa ya bisa. Karena ini bukan proper name, ini nama istilahan. Ya, seperti Masjidil Haram itu juga nama istilahan. Kalau nanti ada sebuah kawasan untuk tempat sujud dan diharamkan, ada aturan main di sana, orang kafir tidak boleh masuk, tidak boleh membuat ini, tidak boleh berbuat itu ya bisa disebut Masjidil Haram. Ya, supaya ini kalian sepertinya, tapi ya tidak semua. Aku lihat dari komentar yang masuk, terutama yang tadi, yang ya semoga kedepannya tidak baper lagi ya. Karena jahiliyah itu ya goblok artinya. Apa kalau nggak goblok? Mau diterjemahkan apa lagi ya? Gitu. Dia masih confused ya. Kajianku itu tidak ada masalah mau di Palestina itu ada Masjidil Aqsa, mau tidak ada, mau dibangun tahun berapa oleh siapa itu enggak masalah, dia lepas. Karena kajian-kajian yang aku sampaikan dalam pemikiran ini, dia tidak terpengaruh oleh itu. Jadi mau ada apapun di sana tidak ada masalah. Juga tidak ada masalah tentang kiblatain. Ya, tidak ada masalah. Mau ada kiblatain, kiblat sulasa, kiblat arba'ah juga tidak ada masalah. Silakan saja. Ya, jadi dia independen kerangka berpikir yang aku ajukan. Karena apa? Masjidil Aqsa ini bukan proper name. Ya. Oke, sudah aku kasih contoh gini ya. Terus ini lagi ya, supaya tidak jadi derita terjemahan yang berkepanjangan ya. Kamu buka surat Al-Kahfi surat 18-19 ya. Surat Al-Kahfi ya. Quran surat Al-Kahfi ya 18-19 ya. Karena kalau ini nggak aku jelaskan, kamu nanti bingung ya. Kok di sana ini ada Masjidil Aqsa ya, terserah saja. Orang itu istilahan kok ya. Sebentar, kamu buka Al-Qur'anmu ya. Aku buka Al-Qur'anku ya. Kita sama-sama buka Al-Qur'an ya. Bentar. Kamu buka, di sana ada terjemahan kota enggak? Coba lihat di tempatmu. Al-Kahfi yang suratnya nomor 19. Nomor 19.
Ya, ada nggak di sana kata kota? Ya. Dan demikianlah kami bangunkan mereka agar di antara mereka saling bertanya. Salah seorang di antara mereka berkata, "Sudah berapa lama kamu berada di sini?" Mereka menjawab, "Kita berada di sini sehari atau setengah hari." Berkata yang lain lagi, "Tuhanmu lebih mengetahui berapa lama kamu berada di sini. Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota, ya, dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, dan bawalah sebagian makanan itu untuk kamu. Hendaklah dia berlaku lemah lembut dan jangan sekali-sekali menceritakan halmu kepada siapapun." Perhatikan diksi kota itu. Ini bermasalah. Karena dia menjadi sederhana diterjemahkan kota. Itu loh. Ya. Bermasalah. Coba kamu tarik ke arobiunnya, ya. Itu berasalkan dari diksi apa itu? Ya. Madinah. Ini dari Madinah. Nih. Ya. Nggak bisa dia diterjemahkan kota. Nggak bisa. Ini istilahan. Madinah. Jadi Madinah itu bukan hanya Yatsrib. Nah, sekarang kalian ngerti. Proper name-nya Yatsrib, julukannya Madinah. Maka di mana saja ketika Dinullah itu bisa ditegakkan, dia berhak mendapat julukan Madinah. Gitu loh. Contohnya ini. Jadi Madinah itu bukan sembarang kota. Terminologi Madinah adalah sebuah kawasan, sebuah teritorial, kembali lagi ke tiga tak terpisahkan. Makanya itu basic. Kalian harus pelajari, harus pahami. Al-Quran, Al-Insan, Al-Ahwan. Ya, Al-Ahwan, kawasan teritorial di mana dinullah, hukum-hukum Allah bisa ditegakkan, maka dia punya hak untuk disebut Madinah. Masalahnya dia diterjemahkan cuma kota doang. Lah kota ini ya kota Malang, kota Surabaya, kota Jakarta. Tapi apakah kota itu bisa disebut Madinah? Sama seperti tadi Masjidil Aqsa. Itu sebutan, sama seperti ini sebutan. Dimanapun kalau ada masjid jauh dari kita, ya, bisa disebut Masjidil Aqsa. Paham nggak di sini? Sekarang Madinah di mana sekarang coba? Dari prestasi yang aku tahu, maka yang berhak menyandang Madinah itu sekarang adalah Brunei. Ya. Bayangkan ketika semua kalang kabut karena Covid, Brunei 0%. Tidak ada masalah tentang Covid di sana. Karena mereka pendekatannya dua. Jadi pendekatan kalau kita orang beragama itu ada dua pendekatan. Ada pendekatan spiritual, ada pendekatan intelektual. Ya. Kalau pendekatannya aja intelektual, ya bubar. Di sana tidak, ada pendekatan spiritual, ada pendekatan intelektual. Kasih tahu tuh, kasih tahu, jangan di dalam saja. Kasih tahu ada anak-anak main. Sudah nggak apa-apa, kamu tinggal. Ya. Masalahnya kita tidak paham, padahal kita orang beragama. Seharusnya dua dimensi spiritual dan dimensi intelektual kita padukan. Itu dilakukan oleh Brunei. Maka saat ini Brunei itu berhak untuk menyandang Madinah. Bukan hanya Yatsrib saja. Itu loh. Masalahnya kapan kita kiamah? Lagi-lagi kapan kita kiamah? Supaya kita bisa menjadikan kawasan kita ini Madinah. Gitu loh. Ya. Oke. Paham di sini ya? Madinah. Apalagi yang aku jelaskan sudah, Masjidil Haram sudah, Madinah sudah, ya. Tentang apa lagi sudah, aku kira sudah itu semua, ya. Sehingga kamu bisa paham Masjidil Aqsa itu julukan, ya, tempatnya apa nggak tahu aku, apa Baitul Maqdis atau apa. Tentang kiblatain itu ada cerita yang tidak connect.
Itu kan cerita, ya. Katanya diceritakan di salah satu riwayat itu turunnya itu perintah perubahan arah kiblat pas sholat duhur, satu lagi sholat asar. Mana yang benar? Juga yang aku aneh turunnya pada waktu rakaat kedua. Terus bagaimana? Orang berubah 180 derajat. Ini Kanjeng Nabi ngimam. Ini berjamaah. Tiba-tiba ada perintah harus berbalik arah. Sudah 2 rakaat. Gimana itu? Harus begini lagi, pindah ke sini. Sudahlah. Cerita-cerita itu bisa kamu ambil, tapi berpegang teguhlah kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Ya. Apakah itu salah? Ya enggak juga, tapi perlu dikonfirmasi. Duduk permasalahannya sebetulnya gimana sih? Kembali lagi, kiblat itu harus dipahami seperti tadi. Tidak hanya berbicara fisik, barat timur itu tidak hanya berbicara teritorial, sana barat sini timur. Ya. Ini supaya dipahami ya. Oke. Sekarang kita masuk ke kitab Kejadian ya, kitab Kejadian. Ya. Bagus. Ya. Semoga tidak ada lagi menjadi korbannya derita terjemahan ya. Oke, ikuti aja dulu daripada kamu nanti kok begini kok begitu, ikuti saja dulu ya. Kan kita sekarang mau menelaah apa sih esensi dari Mi'raj itu. Apakah benar hanya Kanjeng Nabi Muhammad saja yang Isra? Ya. Yang Isra ya. Kita kan lagi bicara Isra bukan Mi'raj. Aku ulangi, apakah esensi dari Isra itu? Apakah hanya Kanjeng Nabi Muhammad saja yang Isra? Ya. Coba kamu ikuti dulu, jangan kamu lah kok ke sana. Ya, kamu bingung nanti. Udah berapa lama, Le? Berapa? 42 ya. Oke. Ini Bapak Abraham di sini ya. Bapak Abraham. Oke. Ini beristrikan sebetulnya 3, tapi ada hadis juga mengatakan 4 ya. Ibunda Sarah, Ibunda Hajar, Ibunda Ketura. Ya. Nggak tahu kenapa ini kok nggak ngetop. Yang ngetop menjadi polemik ini Sarah dan Hajar. Ya. Oke. Di sini melahirkan, di sini dulu ya, Ismail. Di sini Ishak. Ini artinya tersenyum, ini mendengar. Allah mendengar. Ishak ini tersenyum ya, tersenyum. Masa sih udah tua kok masih bisa punya anak? Ketika dikasih kabar oleh malaikat, Ibunda Sarah nggak percaya. Pada waktu itu sudah tidak haid dan Bapak Abraham sudah sepuh ya, dia nggak percaya, sambil tersenyum. Masa sih sudah tua masih bisa punya anak? Makanya dikasih nama Ishak. Ya, oke, jelas di sini masih nampak sini deh, ya. Ishak menikah dengan Ribka. Ya, oke. Kita fokus ke sini, ke garis Ibunda Sarah. Ya. Bukan ke Ismail, enggak, ke Ibunda Sarah. Dan ini sama-sama Ismail Ishak punya hak keturunan. Karena keturunan itu tidak dilihat dari mau ibunya budak mau tidak budak, ya. Tapi keturunan itu dilihat dari genetika. Dia laki-laki atau perempuan anaknya itu, ya. Dan garis keturunan itu diambil dari garis patriark. Laki-laki, bukan matriark, ya. Itu juga sudah kita bahas, ya. Oke, kita sekarang fokus ke sini, Ribka dan Ishak. Ya. Oke. Ribka dan Ishak ini juga punya 2 putra. Pertama itu namanya Esau.
yang kedua Yakob. Oke. Ya. Pahami dulu Esau dan Yakob. Dalam era Yahudi, hak kesulungan itu sangat berharga. Jadi anak sulung itu lebih otoritas daripada anak-anak yang berikutnya. Dia akan mewarisi dari bapaknya. Itu jatuh kepada Esau. Karena Esau ini anak sulungnya. Bukan ke Yakob. Ya. Paham ya? Esau, anak sulungnya itu Esau, bukan ke Yakob. Oke. Ini paham? Kalau udah paham aku cerita. Karena kalau kita baca kitab bisa 3 seri nggak selesai, ya. Sangat panjang. Di sini sangat panjang, ya. Aku cerita aja dulu, ya. Lebih singkat kalau aku cerita. Begini. Esau itu ditipu sama Yakob, ya. Nanti buka Bibelmu, kamu harus punya Bibel. Kitab Kejadian 273. Kejadian 27:3. Ya. 36. Ya. Kamu lihat di sana Kejadian 27:36. Kejadian 27:36, ya. Ini ya, kitab Kejadian 27:36 ini, ya. Kata Esau, bukankah tepat namanya Yakob karena ia telah 2 kali menipu aku. Hak kesulunganku telah dirampasnya dan sekarang dirampasnya pula berkat yang untukku. Lalu katanya, apakah Bapak tidak mempunyai berkat lain bagiku? Jadi Esau itu ditipu 2 kali, ya, oleh Yakob. Ini kalau dalam episodenya aku biasanya menyebutnya episode semangkuk kacang merah. Jadi hak kesulungan yang dimiliki Esau, karena Esau tidak mungkin cuek bebek, itu dia pikir sulung-sulung ngapain dah gue urusin, sudah sini nih kacang merahmu mana. Jadi sama Yakob dikasih kacang merah 1 mangkuk, hak kesulungannya pindah ke Yakob gitu loh, ya. Kemudian ditipu lagi tentang berkat, ya. Ditipu 2 kali ditipu. Jadi ya Yakob itu menipu, ya. Yakob itu menipu. Oke. Terus sekarang ke Kejadian 27:42, ya. Kejadian 27:42. Sudah aku kasih tahu ya. Kenapa ke sini? Jangan tanya dulu, ikuti aja dulu ya. Mungkin bingung menjelaskan Isra kok larinya ke kitab Kejadian, ya. Karena aku akan menjelaskan dari intipatinya. Supaya nanti kalau kamu diskusi kepada orang yang minta pertanggungan jawabmu tentang Isra Mi'raj, kamu bisa menjelaskan dengan detail. Ya. Mungkin masih bingung kok lari ke sini. Ikuti aja dulu. Sekarang kita lihat di Kejadian 27:42. 27:42. Oke. Aku ceritakan. Ketika Esau sudah tersadarkan ditipu oleh Yakob adiknya, ya, tentang hak kesulungan, tentang berkat, ya. Akhirnya dalam kesadarannya timbul amarah dari Esau. Di tengah kemarahannya itu, Esau berniat akan membunuh Yakob. Oke, jelas ya. Ini kalau dibaca panjang nih. Ya, aku cerita aja. Akan dibunuh Yakob. Rencana itu didengar oleh Bunda Ribkah. Tentunya seorang bunda dia tidak bisa memihak yang mana karena sama-sama anaknya. Maka akhirnya Bunda Ribkah, ya, ini aku bacakan ini Kejadian 27:42, ya. Bunda Ribkah menyarankan, ketika diberitahukan perkataan Esau anak sulungnya itu, kan sesungguhnya yang sulung itu Esau, tapi sudah ditukar oleh semangkuk kacang merah, ya.
Ketika diberitahukan perkataan Esau, anak sulungnya itu kepada Ribka, maka disuruhnyalah memanggil Yakob, anak bungsunya, ya. Jadi si bungsu dipanggil. Yakob, ya, dipanggil, ya. Anak bungsunya lalu berkata kepadanya, Esau, kakakmu bermaksud membalas dendam membunuh engkau. Jadi sekarang anakku, dengarkanlah perkataanku. Bersiaplah engkau, larilah pada Laban saudaraku di Haran. Disuruh lari. Ya, disuruh lari. Ya, lari. Nanti ini dia episodenya, perikopnya, lihat deh sini deh. Ini sudah, ya. Lari dari mana? Dari Yakob lari ke Mesopotamia, ya. Lari ke rumahnya Mesopotamia. Gampangnya begini. Kalau di sini Mesopotamia, Yakob lari ke Mesopotamia. Supaya gampang, Yakob lari ke Laban gitu ya. Dari Betseba ke Haran, ya. Kalau daerahnya Betseba Haran, ya nggak apa-apa lah gitu ya. Betseba Haran, ya. Atau dari rumahnya Yakob, dari rumah ke Laban pamannya. Laban, ya. Lari dia, disuruh lari. Ya. Oke. Jadi dia lari, ya. Dan di sini ini enggak aku tulis, aku baca saja karena banyak teman-teman Kristen yang bilang bahwa orang Islam nyembah batu, orang Islam batu hitam, dia main-main sama batu, tidak tahu bagaimana sakralnya batu, ya. Sakralnya batu. Dan sudah aku jelaskan mana ada orang Islam nyembah batu. Ya. Itu kita bisa lihat di Kejadian 28:18. Di sini aja ya, ini nggak penting ya, cuman aku mau jelaskan batu saja. Kejadian ini ya, kitab Kejadian 18. Begini. Keesokan harinya pagi-pagi Yakob mengambil batu, ya, yang dipakainya sebagai alas kepalanya dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Ia menamai tempat itu Betel. Dahulu nama kota itu Luz. Ya. Berikutnya yang kedua-dua kita lompat, ya. Dan batu itu kudirikan sebagai tugu, ini akan menjadi rumah Allah. Baitullah, bait Allah. Bait Allah, baitullah. Apa? Batu. Jadi kalau teman-teman Kristen mengkritik Islam dengan mengatakan batu hitam, batu ini, batu, karena dia tidak paham. Ya mungkin sekolah minggunya bayarnya dedek mungkin. Jadi kita tidak jauh-jauh dari batu memang. Ya, bahkan dari batu itulah bait Allah itu dibikin oleh Yakob dalam pelariannya dari Betseba ke Haran, dari rumahnya ke tempat pamannya Laban. Ya. Tapi masalah batu ini tidak fokus, aku hanya mengingatkan hati-hati, jangan asal ngomong tentang batu, ya. Kalau Anda paham bagaimana Abrahamic faith itu dibangun, dia tidak bisa terlepas dengan satu benda yang namanya batu. Tapi bukan Abrahamic faith itu nyembah batu. Tembok ratapan itu ya batu itu, bukan ongol-ongol, bukan tepung terigu, ya. Hati-hati. Ini sudahlah ya. Ini mumpung lewat aja, ya. Nggak fokus ya. Itu Laban ya, Yakob membuat bait Allah ya dari batu yang bekas dia tidur. Tentunya bukan bangunan rumah, ya belum lah ya. Sesuatu yang kamu ingat, lari. Ya. Lari dia. Oke. Lari pertama, kemana? Ke rumahnya Laban. Ya. Nanti di Laban sana, ya. Di Laban sana, dia seperti yang pernah aku janjikan bekerja 7 tahun digenapi 10 tahun ya. Supaya dapat anaknya ya, Lea dan Rachel bersama budaknya. Jadinya masing-masing bawa budak, dia dapat istri 4 ya.
dapat istri 4 dan kaya, ya. Dan kaya. Oke, ya. Ini aku bacakan ya. Ini sudah pernah kita bahas, jadi aku bacakan saja. Itu Israel ya. Aku kasih nama Yakob dulu lah, bukan Israel dulu ya. Yakob dulu ya. Yakob itu ya dari 2 istri dan 2 budak yang memiliki 12 putra, yaitu Roben, Simon, Levi, Yehuda, Yasakir, Isakir, Zebulon, Yusuf atau Yosef ya, Benyamin atau Bunyamin, dan Naftali, Gad atau Jad, Aiser ya. Keturunan mereka disebut Bani Israel. Nanti disebut Bani Israel, tapi aku jelaskan dulu ini pakai nama Yakob dulu supaya kamu nggak bingung ya. Ya. Ini disebut Bani Israel, dan nanti Israel ini tahun 1948 menjadi nama negara yang kita kenal sekarang ya. Tapi itu nantilah ya. Nanti setidaknya aku jelaskan dulu. Di sini Yakob lari dari rumah ke Laban, lari dia lari, pelarian. Ya. Berikutnya setelah punya anaknya sebetulnya kan kalau anaknya itu 13, ya. Tapi kan 1 putri, dia dia hanya anak tapi tidak termasuk keturunan. Udah kita jelaskan videonya lah ya, tentang kita ada nggak sih Habib itu gitu ya. Jadi garis keturunan itu dihitung dari laki-laki, perempuan itu anak, keturunan itu laki-laki. Jadi kalau keturunan pasti anak belum tentu keturunan. Kalau anak laki-laki dia keturunan, kalau anak perempuan dia tetap anak tapi bukan keturunan gitu loh ya. Jadi Dina itu anaknya Yakob juga, itu enggak dihitung. Kalau semua anak Yakob itu ada 13 ya, yang 12 plus Dina. Karena Dina, tapi keturunannya ada 12. Aku ulangi, salah ngomong aku ya. Anaknya Yakob itu ada 13. 12 plus 1 perempuan Dina. Keturunannya ada 12. Jadi kalau anaknya 13, keturunannya 12. Gitu ya. Yang sudah aku bacakan tadi. Dari istri 4. Ya. Di mana Lea dan Rahel masing-masing membawa budaknya masing-masing. Jadi 4. Melahirkan 12 keturunan Israel. Ya. Oke. Dia kan sudah bekerja di sana dan sepertinya ada nggak tahu ya. Ada saling ketidakpercayaan antara Laban dan Yakob. Sejak awal kan sudah begitu, sampai waktu nikah pertama kan yang dikasihkan kan bukan pilihannya si Yakob, ya itu sudah kita bahas. Terus berikutnya kan Yakob itu membantu Laban, artinya kekayaan Laban itu disupport oleh kerjanya si Yakob. Nah, ketika Yakob sudah punya anak, sudah punya istri 4, ya, dia lari lagi mau pulang ke rumahnya, ya. Ini lari ke sana, ya, lari ke sana. Terus ini sudah kaya ini, ya, sudah kaya. Ini rumah, dia mau berdamai sama Esau, ya. Ini balik lagi ke sini, lari lagi. Jadi 2 kali lari dia. Dari rumahnya ke Laban, dari Laban ke rumah. Nanti sama Laban dikejar ketemu itu. Terus adakan perjanjian mereka. Ya, lari lagi. Ya, 2 kali lari. Ya. Ini anunya, perikopnya. Ya, perikopnya ini Yakob lari meninggalkan Laban. Ini. Yakob lari meninggalkan Laban. Ya, jadi 2 kali lari. Nah, ketika dia mau pulang kembali ke rumahnya, ke rumah bapaknya itu, disitulah terjadi, itu kita lihat di Kejadian 32:28. Kejadian 32:28. Kejadian 32:28. Ya. Kita tidak bahas esensinya ya tentang ayat ini karena ini perlu ekstra kecerdasan ini, bagaimana manusia bisa menang melawan Allah ya. Tapi kita akan bidik dulu bagaimana nama Yakob itu berubah menjadi Israel ya. Oke, apa kata ini? Kitab Kejadian 32:28 ya, dikatakan di sini bahwa lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebut lagi Yakob tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Masalah Allah dan manusia ya,
bergumul dan yang menang manusia itu tidak kita bahas, tapi di sini ada perubahan nama ya dari Yakob menjadi Israel. Maka kita sekarang sebutlah Israel lagi, bukan Yakob ya. Nih. Pahami nih. Poinnya di sini, Israel. Kita tidak sebut lagi Yakob. Ya. Oke. Sekarang apa itu Israel? Ya, 1 jam. Ya, sedikit lagi lah ya. Israel. Aku kasih tahu dulu ya. Bahwa dalam dunia kekristenan pun tidak punya kesepakatan. Jadi kata Israel itu masih dipertentangkan ya. Ini tolong ini ya. Ini yang atas ini, aku ambil data langsung yang atas ini ya. Nampak, supaya nampak dibaca. Ini. Ya. Jelas ya? Oke, sudah jelas? Nah, aku bacakan. Jadi aku ambil ke data primer ya. Israel, arti kata itu masih dipertentangkan. Jadi kata Israel ini sebetulnya artinya apa? Hati-hati ya, lari. Ini kalau yang otaknya cerdas ini sudah mulai terbuka lagi dia. Untuk mengetahui esensinya apa sih dari Isra itu. Surat Al-Isra, ini nama lainnya surat Bani Israel. Ya. Surat Al-Isra, Isra kita sebut Isra itu aja ya, Al-nya kita supaya lebih gampang aja. Isra ini disebut juga surat Baninya, nggak usah kita sebut Israel. What happened? Ada apa? Coba. Ada apa ini? Kita tahu bahwa bahasa itu kan awalnya dari Allah, bahasa firman lalu menjadi bahasa budaya. Seperti ini, bapaknya Abraham, ya, anaknya Ismail dan Ishak. Tentunya diajari bahasa yang sama. Abraham dari mana? Dari nabi-nabi dulu, dari Allah bahasanya. Nah, Ishak terpisah, dia ada di Palestina, ini ada di Arab. Maka ini menurunkan bahasa yaitu Ibraniun, di sini Arabiun. Bukan Arab loh ya. Nanti tak jewer kupingmu, seperti kemarin aku marah. Tapi mungkin dia junior ya, bukan senior ya. Jadi Al-Quran itu bahasa Arabiun, bukan bahasa Arab, bukan Aroban. Ya, ini supaya gobloknya bisa hilang. Ya, aku tegaskan lagi. Di mana salam bisa menjadi salom, bisa menjadi ehad, ahad, yahid menjadi wahid. Ya, kemarin Baruk di Ibraniun, di Arabian menjadi barokah. Ada apa ini? Israel. Dan aku ingatkan, di dalam kekristenan sendiri belum ada kata sepakat sebetulnya Israel itu diartikan apa. Artinya itu membuka sebuah pintu bagi aku untuk aku menerjemahkan sendiri. Apa kata Israel berdasarkan Alkitab. Tidak ada yang bisa menghalangi aku. Oh, nggak boleh. Siapa yang menghalangi? Karena semua orang juga belum sepakat Israel itu artinya apa. Ya, Israel sendiri itu bisa begini, bisa Israel, bisa Israel, bisa Israel, bisa Israel, bisa Israel, bisa Jisrael, bisa Jisraelis. Lihat ini, penulisannya aja beda-beda. Dah. Ya, beda-beda. Oke, aku jelaskan dulu sebelum kita tutup karena aku ini harus sholat asar dan nanti ada acara kajian lagi ya. Kita tutup dengan hadis saja ya. Hadis saja. Besok di seri yang ke-7 aku jelaskan Israel itu apa aja artinya ya. Tapi setidaknya kamu tahu bahwa Yakob itu ya Israel itu. Nanti bagaimana Israel itu menjadi nama sebuah negara itu di tahun 1948. Itu pun kita nggak tahu Israel yang mana karena Israel itu kan ada 12 suku. Ya. Jadi Israel itu bukan sesuatu yang monolit gitu, tunggal itu enggak, 12 dia. Seperti kamu bilang Arab itu bukan hanya satu, banyak klan di sana.
klan ini, klan itu ya. Sekarang aku baca hadis saja dulu ya. Tentang Israel ini hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah berkisah, saya pernah hadir di kumpulan orang-orang Yahudi. Lalu Nabi bertanya kepada mereka, tahukah kalian bahwa Israel adalah nama Yakob? Mereka menjawab, iya benar. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Allah saksikanlah. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi, dan Ahmad. Imam Tirmizi menilai hadis ini hasan. Nih, lihat ini. Ya. Jelas? Jelas? Oke. Jadi, untuk di seri yang ke-6 ini setidaknya sudah membuka kita bahwa Yakob itu adalah Israel berdasarkan kitab Kejadian 32 dan 28 didukung oleh hadis Kanjeng Nabi ya, bahwa Yakob itu ya Israel ini yang sudah berubah nama ya. Jadi kalau kita nanti mendapati nama Israel itu referensinya harus ke satu nama Yakob ini. Ya, karena cikal bakalnya di sini gitu. Oke, sekarang aku sudah ingatkan dan tadi sudah aku tunjukkan bahwa dalam dunia kekristenan sendiri itu belum ada kata sepakat Israel itu artinya apa. Dan nanti di seri ke-6, ke-7 ya, ini ke-6, seri ke-7 aku akan jelaskan Israel itu diterjemahkan apa saja, dan nanti aku punya terjemahan tersendiri tentang Israel berdasarkan Alkitab ini ya, supaya kita dapat esensinya apa sih Isra itu ya. Tapi setidaknya ada dua katakanlah dua fenomena yang menarik untuk kita cermati. Surat Isra ya disebut juga surat Israel. What happened? Ada apa? Ya, ada apa? Ya, ini kan menarik ini. Di sini Al Isra, di sini Bani Israel. Oke, itu dulu ya sebagai awal kita dalam subbab. Kalau ada subbab ini esensi dari Isra itu apa? Ya, sehingga nanti kita tahu ya. Yang jelas ini loh, ini sudah membimbing kamu untuk memahami. Lari 2 kali dia dari rumahnya ke Laban, dari Laban ke rumahnya 2 kali. Isra-nya 2 kali dia. Ya, Isra pertama dari rumah ke Laban, Isra kedua dari Laban ke rumah. Ya, ini yang cerdas sudah mulai terbuka. Oh, ini kerangkanya mau begini ini gitu ya. Oke, terima kasih ya. Sampai ketemu lagi. Mohon maaf terlalu panjang. Memang gimana ya? Aku nggak bisa memanfaatkan. Jadi kalau yang biasanya ada yang mengusulkan jangan panjang-panjang Gus ya. Mohon maaf lah ya. Mohon maaf. Nanti kita kapan-kapan bikin yang pendek ya. Oke, itu dari aku. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.